Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ilmayani SPD, instansi SMA Kartika 21 Makassar, LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Rabu 25 September 2024, saya akan melakukan uji kinerja di SMA Kartika 21 Makassar, kelas 10 dengan materi kebutuhan dan keinginan. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, bagaimana kabar tak semua? Oke, masih semangat ya? Oke, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang materi ekonomi, yaitu kebutuhan dan keinginan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu ya. Ya, silakan. Bersedia. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi untuk materi kita ini tentang kebutuhan dan keinginan. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, kita akan mendengarkan dulu lagu ya, Indonesia Raya. Jadi diharapkan semua peserta didik untuk berdiri. Indonesia Raya, Tanjung Barat, Nusantara berdiri dari Bandung hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercipta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Muhammad Valen, Alia, Latifatun, Putri Najwa, Raden, Sarah Azila. Izin juga ya. Oke, jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang materi kebutuhan dan keinginan ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi ini, ada tidak yang bisa merefleksi kembali materi yang minggu lalu? Ada yang bisa? Yang lain mungkin ada yang bisa? Ya, silakan. Ya, kita ini materi minggu lalu itu ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini ya, nah, yaitu tentang kebutuhan dan keinginan. Oke, jadi kaitan pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari itu agar kita mampu memahami lebih jelas tentang bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya ada mampu mengklasifikasikan jenis-jenis kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu ya. Selanjutnya, oke, selanjutnya perhatikan gambar di atas. Di sini ada dua gambar ya. Apa yang Anda lihat pada gambar tersebut? Gambar pertama, ada yang bisa menyebutkan gambar apa, Nak? Orang makan. Makan itu termasuk apa, Nak? Kebutuhan ya. Kemudian gambar kedua, apa yang Anda lihat, Nak? Apa maksudnya itu baju? Untuk dikenakan. Jadi orang tidak bisa keluar rumah tanpa adanya baju pakaian ya. Jadi ketika Anda keluar dari rumah otomatis akan menggunakan pakaian ya. Kemudian apa yang Anda lihat dari gambar di atas?
ada orang yang sedang memegang HP, ya, jadi dia sudah memiliki HP, tapi di pikirannya itu dia masih memikirkan HP, ya. Ada bisa, Harisma mungkin nggak bisa? Di gambarnya itu orangnya sudah punya HP, tapi dia mau HP yang keluaran terbaru. Itu ya. Jadi dia mau memiliki HP yang lebih bagus, yang lebih mahal. Padahal dia sudah memiliki HP, ya. Selanjutnya, jadi tujuan kita pembelajaran hari ini yaitu yang pertama ya, melalui kegiatan literatur peserta didik mampu memahami kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu banyak ya. Ada namanya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membedakan macam-macam kebutuhan manusia. Ya, jadi kebutuhan manusia itu banyak, beragam ya. Sedangkan yang ketiga adalah peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Oke, selanjutnya adapun jenis penilaian pada saat proses pembelajaran kali ini yang dinilai itu ada 3 ya. Yang pertama ada sikap, kemudian keterampilan, dan yang terakhir adalah pengetahuan. Kita lihat ya, di sini ada rumusan masalah. Jadi kalian dituntut untuk menyaksikan sebuah video yang akan ditampilkan di atas. Di awal bulan, uang yang kamu miliki masih banyak, sehingga uang dikonsumsi akan jadi besar. Kalian mengajak membeli buku mata kuliah karena itu semester awal dan juga memberikan buku. Jadi, kami akan membelinya untuk buku yang ada di rumah ini. Lihat, kenapa aneh sekali ya? Itu kan toko aksesoris perempuan. Kalian untuk membeli toko aksesoris yang sedang ramai karena penasaran. Oh, ternyata di toko itu sedang ada diskon. Pantas saja ramai. Ania sedang melihat beberapa gelang dan kalung di toko itu. Lalu ia menemukan sebuah kalung yang sangat cantik. Menurutnya, berhubung sedang diskon, Ania berniat untuk membeli. Astaga, tadinya setahuku kamu sudah punya banyak kalung. Tadinya, sepertinya kamu lebih membutuhkan buku mata kuliahmu dan bukan kalau itu. Teman-teman tahu kan apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, ada harus menjaga kelangsungan hidup dan hidup layak. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selain kebutuhan, manusia tidak memiliki keinginan. Apa sih keinginan itu? Keinginan adalah fungsi tambahan yang ingin dimiliki. Namun, jika tidak terpenuhi, tidak mengganggu kelangsungan hidup. Kamu mungkin menginginkan kalung, tapi itu bukan kebutuhanmu. Kamu masih tetap bisa bertahan hidup tanpa kalung itu. Jadi sekarang, utamakan dulu untuk memenuhi kebutuhan. Sebaiknya uangmu dipakai untuk membeli buku kuliah, karena buku merupakan kebutuhan kalian saat ini. Kamu tidak bisa mengikuti kegiatan perkuliahan jika tidak memiliki buku. Sedangkan kalau itu adalah keinginanmu. Saat ini kamu tetap bisa melanjutkan kehidupan meskipun tidak memiliki kalung baru, kan? Nah, ayo kita pergi ke sekolah buku sapi itu dan membeli buku mata kuliahmu. Teman-teman juga sudah paham kan mana yang kebutuhan dan keinginan. Jangan lupa diperhatikan ya saat mau membeli barang, pastikan itu kebutuhan atau keinginanmu. Dari video yang sudah kita saksikan bersama, apakah Anda sudah bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Bisa. Oke, ada yang bisa? Oke, kita mulai dari sini dulu ya. Ya, silakan. Kalau kebutuhan itu sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk menunjang keberlangsungan hidup. Contohnya itu makan, karena manusia kalau dia tidak makan dia tidak akan punya energi. Oke, bagus ya jawabannya ya. Beri aplaus dulu. Oke, selanjutnya silakan. Perbedaan antara kebutuhan dan keinginan yaitu kalau kebutuhan yaitu sesuatu yang diperlukan manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Jadi kebutuhan itu harus dipenuhi karena kalau jika tidak terpenuhi maka kehidupan individu tersebut bakalan terganggu. Kayak misal contohnya tadi seperti yang di video, Tania itu butuh, dia
kuliah dan dia butuh yang namanya buku kuliah. Tapi kalau dia nggak, buku kuliah dianya nggak ada, nah itu dia bakalan susah mengikuti pelajaran di kuliahnya dia. Sedangkan keinginan itu sesuatu yang diingini oleh manusia, tapi kalau hal itu nggak terpenuhi, itu nggak mengganggu kehidupan individu tersebut. Itu ya jawabannya ya, beri aplaus dulu. Oke. Selanjutnya, Tom. Oke, silakan. Sama seperti Laura dan Miss Mabel sebelumnya, saya kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus segera diwujudkan, karena jika tidak segera diwujudkan akan mengganggu keberlangsungan hidup. Sedangkan jika keinginan tidak diwujudkan, itu sama sekali tidak mengganggu keberlangsungan hidup. Oke, aplaus dulu ya jawabannya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ada lagi? Udah ya. Oke, tadi jawabannya sudah betul semua ya. Sekarang kita lihat di atas ya. Jadi ini adalah keinginan dan kebutuhan berdasarkan video yang tadi kita lihat ya. Jadi keinginan itu tidak harus dibeli ya. Sedangkan kalau kebutuhan itu harus dibeli. Contohnya tadi ya, kayak misalnya manusia membutuhkan makanan ya. Untuk melangsungkan kehidupannya ya. Kemudian yang kedua adalah keinginan. Keinginan itu tidak terlalu penting ya. Sedangkan kebutuhan itu tidak tergantikan ya. Misalnya kalau manusia tidak makan, apa yang terjadi? Pasti akan lemas ya, tidak semangat, sakit dan sebagainya. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah keinginan butuh pertimbangan ya. Jadi keinginan itu membutuhkan pertimbangan, sedangkan kebutuhan itu tanpa pertimbangan. Kenapa? Karena itu sifatnya wajib dipenuhi, ya. Seperti itu. Kemudian keinginan itu bisa diganti, ya. Misalnya bulan ini kita mau membeli sesuatu, tetapi kebutuhan tak lebih banyak, itu bisa ditunda untuk bulan selanjutnya, ya. Itu. Kemudian kalau kebutuhan itu penting dan darurat. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang bisa menunda untuk makan, tidak ada manusia yang bisa menunda untuk minum ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita lihat ya. Jadi apa itu kebutuhan? Jadi kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup ya. Kemudian jika kebutuhan individu tersebut tidak terpenuhi, maka dapat mungkin terjadi adanya kehidupan yang tidak sejahtera ya. Jadi kebutuhan itu sangat penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Oke. Karena tadi sudah dilihat video pembelajarannya ya tentang kebutuhan dan keinginan. Sekarang Ibu mau bagi kelompok ya. Jadi silakan didiskusikan apa kira-kira yang menjadi contoh kebutuhan pokok ya, berdasarkan intensitasnya. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier ya. Kemudian kebutuhan menurut subjeknya ya, ada kebutuhan individu, kemudian kebutuhan kelompok ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini nak, atau ada yang kurang jelas mungkin ditanyakan? Jelas ya. Oke, kalau sudah jelas silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ini kelompok 1, 2 ya. Oke, silakan berdiskusi dengan teman-temannya apa kira-kira yang menjadi contoh dari kebutuhan ya. Silakan. Oke, silakan didiskusikan ya. Iya, boleh. Iya. Makan juga. Iya. 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 Oke, silakan didiskusikan nah, apa kira-kira yang menjadi contohnya. Iya, boleh. Pakai gitu atau pakai? Boleh. Pensel saja. Dulu pengertiannya ini, terus contohnya di bawah, ini juga di belakang.
Nah, ini juga ya, cari pengertiannya dulu. Misalnya setelah saya selesai SMA, saya akan melanjutkan kuliah, atau ada yang mau bekerja, misalnya nanti saya akan membeli rumah atau saya akan membeli mobil, itu kan kebutuhan yang akan datang. Yang sekarang kita apa kebutuhan kita sekarang? Misalnya seragam sekolah, buku, alat tulis, itu tuh sepatu. Nah, seperti itu. Bagaimana nak, sudah selesai? Ya, jadi ini sebentar kita cari dulu pengertian ini ya, kebutuhan menurut jasmani itu apa, kemudian kebutuhan itu seperti apa. Jadi cari masing-masing pengertiannya, kemudian contohnya. Oke, Bu. Sudah? Gimana? Satu lagi. Oke, ini sebentar kita cari dulu pengertiannya ya. Jadi kebutuhan primer itu seperti apa? Berarti ini kebutuhan dasar orang-orang yang status sosialnya lebih tinggi dari saya. Iya, betul, betul. Baru boleh Jadi dia ceritanya kebutuhan pelengkap, bisa dimiliki, bisa tidak dimiliki, tergantung individunya dia mampu atau tidak. Jadi ini kita cari dulu pengertiannya seperti apa, ini juga cari pengertiannya seperti apa, ini juga cari pengertiannya seperti apa. Jadi iya, di sini boleh, di bawahnya boleh. Jadi sebentar itu kita membacakan hasil diskusi tadi atas. Dari pendidikan berjalan dengan baik. Oke, bagaimana nak? Ada kendala? Aman ya? Oke. Bagaimana nak? Ada kendala? Sudah? Hah? Oh ya, oke. Silakan dijawab nak. Itu soalnya di atas ya. Oke, bagaimana nak? Ada kendala? Aman ya? Oke, kelompok 2 bagaimana nak? Ada aman ya? Oke, kelompok 3 ada kendala nak? Aman ya? Oke. Kelompok 4 nak bagaimana? Sudah ya? Oke. Oke, bagaimana nak? Sudah? Sudah ya? Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 4, kelompok 2? Sudah ya? Kelompok 1? Sudah? Oke. Oke, sudah ya? Semuanya sudah kan? Nah, sekarang silahkan kembali ke posisi semula. Oke, ya, karena semuanya sudah selesai. Sekarang kita lihat di atas ya. Jadi masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya ya, sesuai dengan petunjuk di atas ya. Tadi kan kita sudah membuat kelompok kan. Kemudian masing-masing kelompok mendiskusikan pokok bahasan materi yang diberikan. Tadi sudah. Sekarang adalah silahkan kelompok untuk naik mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi kita mulai dari kelompok 1. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai kebutuhan dan keinginan di bidang ekonomi. Jadi saya persilakan ke teman kelompok saya untuk membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer ini adalah kebutuhan utama manusia yang tidak dapat tertunda pemenuhannya agar kehidupan berjalan dengan layak. Contohnya itu kesehatan, hati, dan juga keamanan. Kebutuhan primer pekerjaan, sandang atau pakaian, pangan atau makan, identitas dan keselamatan. Lalu yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang tidak mendesak dan untuk memenuhinya dapat dilakukan setelah kebutuhan primer terpenuhi.
Contohnya seperti HP, AC, kendaraan pribadi, buku, status sosial, pendapatan, koleksi yang mahal, koleksi barang antik, dan makan di restoran mewah. Oke, sudah ya. Jadi itu tadi hasil diskusinya dari kelompok 1. Kelompok lain ada yang mau bertanya, Nak? Kelompok 2, 3, 4. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk dulu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke kelompok berikutnya, kita bermain dulu ya. Jadi joget boleh. Oke, jadi kita akan melakukan ice breaking ya. Perhatikan aba-aba saya. Jadi kalau saya bilang kecil, berarti Anda bilang besar. Kalau saya bilang besar, berarti kecil. Oke, semuanya berdiri dulu. Oke, sudah ya, perhatikan ya, fokus. Jadi yang tidak fokus nanti akan diberi sanksi ya. Sanksinya apa? Nyanyi, joget, nyanyi. Oke, sudah ya. Oke, perhatikan. 1, 2, 3. Kalau saya beri tanda begini berarti kecil ya. Kalau saya bilang begini berarti besar. Oke, jadi speaking ini adalah melatih untuk fokus Anda ya. Seperti itu. Jadi perhatikan gerakan apa yang saya lakukan, ya. Oke, siap? Nah, kita mulai ya. Oke, sudah ya, terima kasih. Oke, masih semangat? Semangat ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kami. Hasil dari diskusi kami mengenai contoh kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Sebelum itu, perkenalkan saya Laura. Saya Disha. Oke, kita langsung lanjut aja ke materinya, yaitu 10 contoh kebutuhan menurut kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh kebutuhan yang diperlukan oleh hati, jiwa, maupun pikiran. Contoh dari kebutuhan rohani adalah ibadah, meditasi, kita dan mendengarkan musik, refleksi ataupun Mungkin itu saja dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau begitu kami tutup presentasi kami. Oke, beri aplaus dulu. Selanjutnya ya, kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kebutuhan di masa sekarang dan kebutuhan di masa depan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raden Dewa. Ini Putri dan Ayu. Oke, jadi yang pertama itu pengertian kebutuhan sekarang. Nah, kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang harus dipenuhi sesegera mungkin. Contohnya yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Kebutuhan yang akan datang. Pengertiannya itu kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak dan dapat ditunda pemenuhannya karena belum diperlukan di masa sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 sudah siap? Siap. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Nah, pertama ada kebutuhan menurut individu. Nah, kebutuhan individu adalah suatu yang perlu dipenuhi oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun contoh dari kebutuhan individu itu ada pertama ada makanan, tempat tinggal, pendidikan, buku, dan air bersih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Pertanyaan, apa ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Udah jelas yuk. Ada jelas ya? Oke, beri aplaus untuk kelompok. Oke, sekian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita refleksi dulu ya. Kita merefleksi dulu. Jadi saya mengharapkan refleksi kepada peserta didik untuk membacakan apa yang Anda dapatkan setelah pembelajaran tadi ya. Apa inti yang Anda dapat dari pembelajaran hari ini? Oke, ada yang bisa nak merefleksikan? Oke, ada? Oke, silakan bisa. Di depan ya, nak. Iya. Nah, jadi refleksi yang dapat kita ambil yaitu kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Dan jika kebutuhan individu tersebut tidak terpenuhi, maka dapat mungkin terjadi adanya kehidupan yang tidak sejahtera. Terima kasih atas penjelasannya. Oke. Selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan, nak? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Oke, silakan. Iya. Oke. Di mana Ibu? Ya. Oke, baik, adapun kesimpulan untuk pembelajaran kali ini yaitu pada dasarnya setiap kebutuhan tiap orang itu berbeda-beda dan hal itu dipengaruhi oleh tingkat pendapatan orang tersebut. Dan bahkan di era saat ini kebutuhan orang-orang itu sering berubah-ubah karena pemikiran mereka pun mulai berubah mengenai saya mungkin butuh ini, saya mungkin butuh itu sesuai dengan situasi dan kondisi mereka saat ini. Oke, sekian, terima kasih. Tadi kita sudah dengar refleksi ya dan kesimpulan dari teman-temannya. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa kebutuhan dan keinginan itu sangat berbeda ya. Yang mana itu kebutuhan adalah hal yang paling pokok untuk dipenuhi, sedangkan keinginan itu tidak harus dipenuhi ya, seperti itu. Jadi berbicara tentang kebutuhan dan keinginan itu sangat berbeda ya. Jadi itu inti dari pembelajaran hari ini ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas atau kurang dipahami bisa dipertanyakan. Selanjutnya setelah kita mempelajari kebutuhan dan keinginan, di sini ada evaluasi ya, evaluasi yang kita akan kerjakan. Jadi silahkan dinaikkan kertasnya, ditulis nama kelas, ada pertanyaan yang Anda harus jawab ya. Silakan. Sudah selesai semua? Sudah? Oke, silakan ketua kelasnya berdiri mengambil lembar jawabannya temannya. Silakan. Rajin sekali. Hai, Masya Allah. Terima kasih. Saya kira untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, mohon maaf bila ada salah kata. Ya, tetap semangat dan belajar. Ya, oke. Atau ada yang mau bertanya dulu sebelum kita tutup? Ada?
Dadah, jelas ya. Saya kira untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum Anda meninggalkan ruangan kelas, silakan dibersihkan kelasnya dulu ya. Sampahnya silakan diambil, kemudian bangku dan mejanya silakan dirapikan. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya.